Bayangkan sebuah ruangan penuh dengan insinyur terbaik Jepang yang mendadak terdiam. Tidak ada suara mesin, hanya bunyi detak jam dan desah napas yang tertahan. Di layar monitor markas besar HRC, data telemetri baru saja masuk dari sesi tes privat di Eropa. Nama di atas layar itu bukan Marc Marquez, bukan pula Joan Mir. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Bocah ajaib dari Indonesia ini baru saja melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh sistem simulasi Honda. Dalam dunia balap motor kasta tertinggi, data adalah segalanya. Dan data Veda saat ini sedang berteriak keras. Ia tidak hanya sekedar cepat, ia sedang menghancurkan ekspektasi. Bos tim Honda, yang biasanya dikenal dengan wajah datar dan disiplin baja, tertangkap kamera sedang mengusap dahi, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Garis grafik kecepatan Veda menunjukkan anomali yang selama ini hanya tersimpan dalam arsip sejarah tim. Grafik yang sangat identik dengan satu orang, Casey Stoner. Ini bukan sekedar debut, ini adalah pernyataan perang terhadap status quo MotoGP. Keheningan di padok itu kini berubah menjadi bisik-bisik ketakutan bagi rival dan harapan besar bagi raksasa Jepang yang sedang tertidur. Kritikus mungkin akan berkata ini terlalu dini, tapi mari kita bicara fakta teknis. Mengapa dunia mulai menyebut Veda sebagai the next Casey Stoner? Jawabannya ada di ujung jari dan tumitnya. Stoner dikenal karena kemampuannya menjinakkan motor yang tidak stabil dengan gaya slide yang brutal namun presisi. Dan lihatlah Veda di tikungan terakhir Jerez. Ia masuk dengan kecepatan yang seharusnya membuatnya berakhir di gravel, namun ia melakukan late braking dengan sudut kemiringan yang menentang hukum fisika. Ia membiarkan bagian belakang motornya berdansa, membuang ban belakang untuk mendapatkan sudut keluar yang lebih tajam, sebuah teknik point and shoot yang murni merupakan DNA Stoner. Para pengamat CNN Sport di lapangan menyebut bahwa Veda memiliki insting purba dalam merasakan traksi. Ia tidak menunggu motor melakukan tugasnya, dialah yang mendikte motor. Honda RC213V yang dikenal sulit dijinakkan oleh pembalap berpengalaman sekalipun tampak patuh di bawah kendali Veda. Perbandingan ini bukan sekedar clickbait, ini adalah pengakuan atas bakat mentah yang mampu mengubah cara sebuah pabrikan membangun motor mereka di masa depan. Di balik layar yang tertutup rapat, rumor panas mulai bocor dari lingkaran dalam HRC. Media Spanyol mulai mencium aroma kontrak jangka panjang yang belum pernah diberikan kepada pembalap Asia manapun sebelumnya. Ada apa dengan Honda? Sumber internal menyebut bahwa mereka sedang membangun benteng di sekitar Veda untuk menjauhkannya dari godaan Ducati dan Aprilia yang mulai mencuri-curi pandang. Bos besar Honda kabarnya telah memberikan instruksi langsung, jangan biarkan anak ini lepas. Ini bukan lagi soal pengembangan pembalap muda biasa, ini adalah investasi masa depan bernilai jutaan euro. Mereka melihat dalam diri Veda sebuah kombinasi langka antara disiplin Asia dan keberanian gaya balap Australia. Spekulasi di padok bahkan menyebutkan bahwa Veda telah diberikan akses ke simulator rahasia Honda yang biasanya hanya digunakan oleh pembalap kelas utama. Jika rumor ini benar, berarti Honda tidak hanya mempersiapkan Veda untuk Moto3, tapi mereka sedang menempa senjata rahasia untuk merebut kembali mahkota MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Tekanan ini besar, tapi Veda tampak tidak peduli, dan itulah yang membuat Honda semakin jatuh cinta. Mari kita bedah apa yang membuat Veda berbeda dari ribuan pembalap muda lainnya. Ini bukan hanya soal gaspol, tapi soal intelektualitas di atas motor. Analisis teknis menunjukkan bahwa Veda memiliki ketenangan detak jantung yang luar biasa saat berada dalam situasi high side risk. Saat pembalap lain mulai panik ketika motor mulai bergoyang di kecepatan 300 km per jam, Veda justru menurunkan bahunya dan menyesuaikan distribusi beban dengan presisi milimeter. Disiplin ini kabarnya berakar dari latihan keras di bawah pengawasan ketat yang memadukan teknik motor cross untuk kontrol slide dan ketajaman sirkuit aspal. Bos Honda kabarnya terkejut saat melihat laporan fisik Veda, kapasitas pemulihan dan staminanya setara dengan atlet elit Olimpiade. Ia bukan pembalap yang hanya mengandalkan bakat, tapi ia adalah mesin yang diprogram untuk menang. Setiap kali ia turun dari motor, hal pertama yang ia cari bukanlah air minum, melainkan layar telemetri. Ia mampu berdiskusi secara mendalam dengan mekanik senior tentang bergeseran 1 derajat pada winglet atau respons torsi di gigi ketiga. Kedewasaan teknis inilah yang membuat perbandingannya dengan Stoner menjadi masuk akal. Selama dekade terakhir, MotoGP telah didominasi oleh bendera Spanyol dan Italia, namun kehadiran Veda Ega Pratama di bawah sayap Amas Honda adalah sinyal bahwa peta kekuatan dunia sedang bergeser ke arah timur. CNN Sport mencatat bahwa keterkejutan bos Honda bukan hanya soal kecepatan lap tunggal, melainkan potensi komersial dan simbolis yang dibawa Veda.
Indonesia adalah pasar motor terbesar di dunia, dan memiliki Stoner dari Indonesia adalah mimpi basah bagi setiap sponsor global. Namun jangan salah sangka, Honda tidak merekrutnya untuk jualan motor. Mereka merekrutnya karena mereka butuh pemenang. Performa Veda di seri internasional baru-baru ini telah membungkam keraguan publik Eropa. Ia tidak lagi dianggap sebagai anak ajaib dari Asia. Ia kini dianggap sebagai ancaman global. Para rival di kelas Moto3 mulai mengubah strategi latihan mereka hanya untuk menandingi kecepatan transisi Veda di tikungan cepat. Fenomena ini jarang terjadi. Seorang debutan yang belum memulai musim penuhnya sudah berhasil mengintimidasi seluruh grid. Ini adalah revolusi, dan Veda adalah ujung tombaknya. Menjadi the next big thing di MotoGP adalah beban yang bisa menghancurkan karir dalam sekejap. Banyak pembalap muda layu di bawah lampu sorot media dan ekspektasi pabrikan. Namun, Veda Ega memiliki sesuatu yang disebut para psikolog olahraga sebagai benteng mental. Di padok yang bising dan penuh intrik, ia tetap tampak seperti sedang berada di ruang meditasinya sendiri. Saat ditanya tentang perbandingannya dengan Casey Stoner, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan kalimat pendek yang syarat fokus. Ketangkasan mental ini adalah faktor X yang membuat bos Honda sangat yakin. Veda tidak terganggu oleh drama garasi atau politik tim. Ia tahu persis mengapa ia ada di sana, untuk memutar gas lebih dalam dari orang lain. Ketahanan mental ini diuji saat ia menghadapi masalah teknis di lintasan. Alih-alih melempar sarung tangan karena frustrasi, ia justru memberikan umpan balik yang sangat tenang kepada kru. Karakter inilah yang dulunya membuat Stoner mampu menang dengan motor Ducati yang dianggap sampah oleh pembalap lain. Veda memiliki ketangguhan serupa. Berikan dia mesin apa saja, dan dia akan menemukan cara untuk menjadi yang tercepat. Mari bicara angka yang bikin geger. Dalam sebuah sesi tes tertutup di Jerez, data yang bocor menyebutkan Veda menyentuh angka kecepatan puncak yang tidak masuk akal untuk kelasnya, 345,96 km per jam. Bagaimana mungkin? Rahasianya bukan hanya pada mesin Honda, tapi pada cara Veda memposisikan tubuhnya untuk meminimalisir hambatan angin, sebuah teknik aerodinamika manusia yang sangat efisien. Insinyur aerodinamika HRC kabarnya menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari rekaman onboard Veda. Mereka menemukan bahwa ia memiliki kemampuan unik untuk menghilang di balik fairing motor, membuat aliran udara menjadi sangat laminar. Namun yang lebih mengesankan adalah fase pengeremannya setelah top speed tersebut. Veda mampu menjaga kestabilan ban belakang tetap menempel di aspal saat pengereman ekstrim, memberikan dia keuntungan beberapa milidetik masuk ke tikungan pertama. Dia adalah seniman dalam hal pengereman, ujar salah satu mantan kepala mekanik Stoner. Kecepatan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sinkronisasi sempurna antara manusia dan mesin yang jarang terlihat sejak tahun 2012. Respek di MotoGP tidak diberikan secara gratis. Itu harus direbut di lintasan. Dan Veda Ega Pratama baru saja merebutnya dengan cara yang paling brutal. Pembalap senior yang awalnya memandang remeh kini mulai mempelajari data balapnya. Di paddock, atmosfer berubah dari penasaran menjadi waspada. Ada laporan bahwa beberapa tim rival mulai menyiapkan pembalap penjaga untuk mengunci pergerakan Veda di seri pembuka nanti. Namun, semakin mereka mencoba menghentikannya, semakin tajam Veda membalas. Bos Honda sendiri secara terbuka menyatakan bahwa ia belum pernah melihat rasa hormat yang tumbuh begitu cepat terhadap seorang rookie. Veda tidak membalap dengan gaya kotor, tapi dia membalap dengan otoritas. Ia tidak meminta ruang, dia mengambilnya. Kemampuannya untuk melakukan overtake di celah yang bahkan tidak terlihat oleh kamera TV adalah alasan mengapa ia disebut sebagai predator baru. Jika Anda adalah rival Veda di musim 2026, Anda punya alasan sah untuk merasa cemas setiap kali melihat motor bernomor punggungnya muncul di spion Anda. Honda telah menderita selama beberapa tahun terakhir. Kehilangan dominasi Marc Marquez meninggalkan lubang besar yang tak mampu diisi oleh siapapun, hingga Veda muncul. Bagi HRC, Veda bukan sekadar pembalap, dia adalah obat penyembuh trauma. Dia adalah bukti bahwa sistem pembinaan mereka masih mampu melahirkan monster lintasan. Bos Honda melihat dalam diri Veda sebuah kesempatan untuk memulai era baru, era di mana mereka tidak lagi bergantung pada satu nama besar dari masa lalu, melainkan membangun legenda baru dari nol. Veda membawa kesegaran, metodologi baru, dan semangat yang sempat hilang dari garasi Repsol. Pengaruhnya mulai terasa pada moral tim. Mekanik bekerja lebih lama, insinyur lebih berani bereksperimen. Semuanya karena mereka tahu mereka memiliki pembalap yang bisa mengeksekusi setiap pembaruan teknis menjadi podium. Ini adalah kebangkitan raksasa Jepang, dan mereka menggunakan darah muda Indonesia untuk menyalakan kembali api kemenangan mereka. Targetnya sudah jelas, dan target itu sangat tinggi. Debutan terbaik Moto3 2026. Tapi bagi Veda, itu hanyalah batu loncatan.
Ambisinya melampaui gelar Rookie of the Year. Ia mengincar dominasi total. Dengan dukungan penuh dari Honda, akses teknologi tingkat dewa, dan talenta yang sering dibanding-bandingkan dengan legenda seperti Casey Stoner, panggung dunia kini milik Veda Ega Pratama. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia bisa menang, melainkan seberapa cepat dia akan menjadi juara dunia. Musim 2026 akan menjadi babak baru dalam sejarah olahraga motor Indonesia dan dunia. Saat lampu start padam di seri perdana nanti, pastikan Anda tidak berkedip, karena kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda yang akan dibicarakan hingga puluhan tahun ke depan. Veda Ega Pratama bukan hanya masa depan Honda, dia adalah masa depan balap motor dunia, dan perjalanannya baru saja dimulai. Apakah dia akan menjadi stoner baru, atau justru melampauinya? Satu hal yang pasti, padak MotoGP tidak akan pernah sama lagi.